Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Residence. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu, firman kehidupan. Kiranya kami boleh belajar kehidupan iman yang disaksikan oleh Injil Lukas, dan biarlah kami juga terus bertumbuh dalam firman Tuhan dan dalam iman kami kepada Kristus. Kami serahkan perenungan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1-10 yang berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diri tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Tema renungan kita hari ini adalah iman sebesar ini. Selama ini, orang Israel menganggap bahwa merekalah umat pilihan. Merekalah orang-orang yang mewarisi iman Abraham bapa leluhurnya. Ketika Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel, menunjukkan bahwa iman tidak cukup hanya ditunjukkan dengan agama. Lukas menyoroti seorang perwira yang bukan orang Israel, tetapi mempunyai iman sebesar ini. Iman sebesar apa? Pertama, iman yang menyatakan perbuatan kasih. Kedua, iman yang mengakui otoritas Allah. Ketiga, iman yang disertai kerendahan hati. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, iman yang menyatakan perbuatan kasih. Ayat 2 menyebutkan, seorang perwira yang punya status lebih tinggi mau mengupayakan kesembuhan hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati, karena hamba itu sangat dihargainya. Kedua, iman yang mengakui otoritas Allah. Perwira itu punya kedudukan dan otoritas di instansi militer sebagai pimpinan. Bisa menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi, menyuruh sahabat-sahabat, tetapi tetap mengakui otoritas perkataan Yesus, seperti yang bisa kita baca di ayat 7b. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang ketiga, iman yang disertai kerendahan hati.
Karena kasihnya kepada bangsa Yahudi dan kehidupan spiritualnya, menjadikan perwira ini dianggap layak oleh tua-tua Yahudi untuk ditolong Yesus. Meskipun begitu, dia mengaku sebagai tidak layak. 2 kali ia mengatakan dirinya tidak layak. Ayat 6. Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jemaat yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita melihat kedalaman hati kita di hadapan Tuhan. Bukan sekedar menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja dan aktif melayani, tetapi kita ditantang untuk mempunyai iman yang besar, yaitu iman yang menyatakan perbuatan kasih, yang mengakui otoritas Allah, yang disertai dengan kerendahan hati. Kiranya dalam masa Prapaskah ini, kita bukan hanya dikenal beragama Kristen, tetapi semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus yang kita wujudkan dengan perbuatan kasih kepada sesama sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Semakin menghargai dan taat kepada otoritas Allah, serta semakin rendah hati. Mari kita hening sejenak dan berdoa. Dalam seluruh aktivitas kami hari ini, dan dalam menghayati masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong kami bertumbuh dalam iman yang semakin besar. Berikanlah kami kemampuan menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang tidak memuji diri sendiri, tetapi menjadi kesaksian bahwa kami layak dan dilayakkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, seluruh pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami sepanjang hari ini, biarlah ada dalam kendali dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.